Halo, salam jumpa di kabar kuburan. Masih di bawah pohon kepuh raksasa yang ada di kuburan RT 2 RW 1 Desa Tunjung Sitokto Winangun, Kabupaten Kebumen. Saya hanya ingin mengabarkan kepada Anda betapa pohon kepuh itu menjadi sarana konservasi air yang luar biasa. Karena apa? Akarnya menjalar ke mana-mana. Saya berada kira-kira 50 meter dari pohon kepuh raksasa itu, di bawah tiang listrik, dan ternyata di tiang listrik ini ada akar pohon kepuh yang coba kita saksikan. Ini luar biasa, pohon kepuh yang ternyata jauh, kira-kira 50 meter dari sini masih akarnya itu menjalar ya. Ini sampai di bawah tiang listrik. Jadi ini akar yang menjalar ya, akar yang menjalar jauh ya kan, jauh. Jadi ini akar-akarnya, penampakan yang bisa kita lihat, akar ini ternyata kalau dicermati membawa ritme tersendiri, konturnya mengikuti kontur tanah. Jadi dia bersifat melindungi tanah dari longsoran. Jadi yang perlu kita perhatikan bicara soal konservasi air, konservasi tanah, dan agar sumber daya air itu tidak mengalir langsung dari atas langsung ke sungai yang menimbulkan erosi, kemudian menimbulkan banjir. Kita harus menyiapkan lubang-lubang resapan. Jadi ini lubang resapan, coba kita buat dari mengikuti akar pohon kepuh ya. Ini akar pohon kepuh, di sela-selanya yang raksasa itu kita buat lubang-lubang resapan air, yang dari lubang ini kita timbun dengan sampah ya kan, agar resapannya ke bawah lebih banyak lagi. Ini akarnya. Jadi saya hanya ingin memperlihatkan betapa akar pohon kepuh itu mengikuti kontur tanah ya, dari tanah yang miring, kemudian pohon itu mengikuti kontur tanah yang sebenarnya itu dia sudah membentuk terasering secara alami. Saya mencoba untuk mengikuti ritme akar yang menjalar. Saya buatkan terasering mengikuti pola persebaran akar pohon kepuh. Jadi ini kita cermati di sini betapa pohon kepuh itu akar-akarnya juga membentuk, saya katakan tadi, mengikuti kontur tanah. Jadi ini cabang dari akar yang kalau kita perhatikan ini sudah membentuk susunan-susunan yang betul-betul secara alami sesuai kontur tanah yang ada di sekitarnya. Sehingga kita coba untuk ketika mengikuti akar-akar ini ya, kita hanya membantu membuat saluran air hujan agar tidak langsung ke jalan. Karena kalau ke jalan jelas nanti yang terjadi adalah erosi, longsor, dan ini yang harus kita perhatikan. Saya hanya ingin memperlihatkan kepada Anda akar-akar pohon kepuh ini ya. Jadi ini akar pohon kepuh yang, coba kalau kita lebih
jauh. Jadi ini sudah membentuk struktur yang sangat indah sebenarnya. Jadi kalau sebagai taman konservasi, pohon kepuh ini betul harus dilestarikan. Dan saya ingin mengatakan kepada Anda, bicara konservasi tanah, konservasi air, pelestarian sumber daya alam, mulailah dari hal-hal yang sepele, kelihatannya sepele, tapi saya yakin kita berada di jalur yang benar. Untuk apa? Untuk bagaimana kita melakukan gerakan menanam pohon, ya. Jadi kenapa saya harus mengatakan gerakan menanam pohon lestari itu harus dimulai dari hal-hal yang kelihatannya sepele, tetapi itu bermakna yang sangat strategis sekali. Coba kita perhatikan, ini adalah buah kepuh yang ini saya perlihatkan. Ini biji kepuh, ya. Ini biji kepuh yang sebenarnya ini ditaruh di tanah saja itu sudah tumbuh dengan sendirinya. Tetapi persoalannya tidak ada orang yang minat untuk menanam pohon kepuh ini, ya kan? Ini bijinya yang seperti ini. Saya perlihatkan. Ayo coba kita tanam, ya kan? Coba kita tanam dengan kita biji ini saja. Ini kita nanti akan tumbuh, dan mungkin 5-10 tahun atau 30 tahun lagi ini tumbuh dan akan terus menjaga ekosistem di sekitar kita. Jadi kalau saya sering mengatakan kabar kuburan itu adalah sebuah cerita mistis, sebenarnya tidak, dan ini sangat rasional. Saya hanya mengabarkan kepada Anda pelestarian alam itu awal dari kita memasuki gerbang kehidupan yang akan datang. Karena menanam pohon lestari berarti adalah meneruskan perintah-perintah ajaran profetik, ya, ajaran profetik yang bukan untuk kita yang akan menikmati, tetapi adalah anak cucu kita. Jadi di pekuburan inilah saya hanya ingin menyampaikan pesan, ayo kita sekali lagi tanam pohon. Apalagi isu-isu global saat sekarang adalah bagaimana bencana ke depan adalah perubahan iklim. Perubahan iklim, ketidakmenentuan cuaca, ketidakmenentuan iklim yang itu bisa berarti akan ada perubahan global. Suhu udara menaik, suhu udara meningkat, dan upaya menghambat arah perubahan iklim itu adalah dengan sebanyak mungkin menanam pohon, dan harus kita mulai saat ini juga. Ayo kita tanam pohon untuk anak cucu. Sampai jumpa di kabar kuburan edisi berikutnya.